Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 Oktober 2024 ya, atau hari Rabu. Update penerusan daripada video yang sebelumnya. Kita mulai dulu dari segi fundamental ya. Untuk fundamental itu malam ini fokusnya sih cuman di komentar-komentar daripada anggota FOMC, dan terakhir nanti ya jam 1 dini hari itu ada notulen atau pernyataannya dari Powell itu seperti apa yang akan nge-trigger pergerakan untuk market saat ini. Kemungkinan nanti ya mulai dari malam itu akan sangat volatile ya. Jadi hati-hati untuk mulai nanti malam, kurang lebih di sekitaran jam 9 ke atas ya, sampai dengan besok tentunya. Kemudian dari segi data sih kosong untuk hari ini, tetapi besok itu ada data dari CPA ya. Kalau kita lihatin jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat untuk besok ini diperkirakan sih ada sedikit penurunan dari 0,3% turun menjadi 0,2%. Kemudian dari monthly-nya ini juga 0,2% diperkirakan turun menjadi 0,1%. Dan dari year on year-nya itu 2,5% menjadi 2,3%. Tentunya nanti kita juga akan ngeliatin kalau misalkan dari CPI-nya itu datanya adalah negatif atau di bawah dari perkiraan, ada potensi ini mungkin indeks dolar akan terkoreksi ke bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tentunya sih bukan hanya 3 data ini yang akan menjadi antisipasi untuk besok ya. Ada satu lagi, klaim pengangguran ini juga yang akan menjadi zona pantaunya untuk besok ini. Akankah ada penambahan pengangguran atau pengurangan dari segi penganggurannya ya? Kalau misalkan besok ini data yang keluar itu di bawah daripada 225, tentunya ini juga bisa untuk ngedorong untuk indeks dolar menguat, tetapi fokusnya adalah sementara ya di sini dulu. Jadi kesimpulannya untuk besok ini dari segi fundamental ada 4 data yang mesti diantisipasi. Kalau misalkan keempatnya tersebut adalah positif, bisa jadi untuk indeks dolar ini akan lanjut menguat. Tetapi kalau misalkan keempatnya ini besok yang akan rilis itu negatif, bisa jadi terkoreksi ke bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Jadi hati-hati untuk besok ini. Kalau kita lihatin dari segi teknikal ya, kita fokus sampai dengan besok malam. Kalau kita lihatin dari segi teknikal ya, fokus hari ini sampai dengan besok malam ya. Dari segi indeks dolar ini juga sudah lepas dari sideways-nya, dan harga ini kan juga bergerak ke atas sesuai yang diantisipasi. Kalau misalkan kedorong ke atas, kemungkinan zona pantaunya malam ini itu kurang lebih di kisaran level area 102.88 sampai dengan 103 sebagai physical price levelnya. Berbeda cerita kalau misalkan FOMC itu nanti hasilnya adalah hawkish, kemungkinan 103 ini akan dilewati dan akan retest di level area 103.500 sebelum terkoreksi ke bawah ya. Jadi zona pantaunya untuk malam ini dari segi indeks dolarnya tetap masih belum ada perubahan, kurang lebih ya batas bawah 102.26. Kemudian sebagai zona yang saya tandai di blok merah di sini ya, 102.88 sampai dengan 103.00 ini yang menjadi target terdekatnya. Tetapi kalau misalkan antisipasi komentar daripada Powell nanti malam itu hawkish, tidak menutup kemungkinan akan kedorong dengan cepat ke atas 103.51. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan gold ini juga statusnya sama, sudah break dari sideways-nya di sini ya, kurang lebih. Dan harga ini antisipasinya dari level area SRP yang saya posting di Outlook ya, kurang lebihnya kan pas di kisaran level area weekly. Support ke 2 weekly harga ini kan ketahan, tetapi sempat bergerak ke atas kemudian turun ke bawah kembali, tetapi masih belum mampu terkonfirmasi tutup di bawahnya 2608 ya. Dari segi time frame H4 ataupun daily-nya, kalau kita lihatin dari sini body candle-nya itu masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Jadi kategorinya 2608 ini masih di retest ya, dan retestnya itu sudah yang kedua kalinya. Kemudian ada satu level lagi 2605 kurang lebih ya. Di sini adalah sebagai level area batas konfirmasi atas pivotnya monthly, dan kurang lebih ke reject juga ya. Jadi statusnya untuk saat ini harga itu berada di tengah-tengah di antara support pertama weekly sampai dengan support kedua weekly, dan support pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya, 2632. Kita lihatin aja untuk malam ini ada beberapa level area yang mesti diantisipasi ya. Kurang lebihnya history low minggu lalu itu kan berada di 2624. Kemudian support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten itu 2632. Support kedua weekly itu jatuh di 2608 sampai dengan 2605. Di sini juga ada 2 level area menumpuk. Makanya untuk kemarin itu ketika menyentuh level area tersebut harga ke reject ke atas ya, dan 2 level area yang menumpuk itu
batas bawah adalah di 2605. Kemungkinan pergerakan untuk malam ini masih ada potensi sedikit kedorong ke atas, tetapi waspadai aja di antara 2624 sampai dengan 2632 batas maksimal. Selama gold tidak mampu bergerak di atas 2632, ada potensi ini mungkin akan lanjut ke bawah ya, tetapi kita lihatin dulu sebagai target terdekatnya. Kalau misalkan lanjut ke bawah, kemungkinan balik lagi di 2608 sampai dengan 2605. Tetapi kalau komentarnya nanti malam atau jam 1 dini hari nanti itu adalah hawkish, tidak menutup kemungkinan dia akan langsung ke level area 2584 sebagai batasan pantau overnya untuk minggu ini, jatuh di kisaran level area support 3 2584, support 4 itu 2572, dan di antara dua level area tersebut ada satu level area lagi, zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 2578. Jadi kalau misalkan gold ini lanjut ke bawah, kemungkinan akan ada pentalan yang lumayan signifikan ke dorong ke atas ya. Untuk planning buy saya masih ragu, terus terang saya masih ragu, terkecuali kalau misalkan sudah menyentuh di antara tiga level area tersebut, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy. Tetapi kalau masih belum mencapai level area tersebut, mending saya wait and see dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah malam ini kemungkinan saya akan ngeliatin reaksi ketika harga masuk ke zona yang saya blok merah di sini ya, di antara 2624 sampai dengan 2632 ya. Selama harga minimal dari segi time frame H4 nya body candlenya tidak mampu tutup di atas 2632, kemungkinan saya akan mencari konfirmasi pembalikan arah, re-entry, cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya TP pertama di sini, TP kedua itu berada di 2584 ya. Ini kalau misalkan konfirmasi nanti, kalau misalkan kedorong ke atas dari segi body candlenya di antara jam 9 malam atau jam 1 dini hari, penutupan body candlenya masih belum mampu tutup di atas 2632, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Kalau misalkan saya gambar ya, untuk yang atas sudah clear ya, sudah nggak bisa digunakan, planning sell itu akan ada lagi. Syaratnya adalah body candle H4 tidak mampu tutup di atas 2632, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Referensinya adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, jangan ditelan mentah-mentah. Dari segi cara untuk stop loss, saya lebih ideal naruh stop loss itu di antara 150 sampai dengan 160 pip. Jaga-jaga aja kalau misalkan spek ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali, yang berada di batas konfirmasi bawah pivotnya 2642. Jadi untuk stop lossnya itu sedikit berada di atas level area tersebut. Tetapi dari segi targetnya balik lagi di antara 2608 sampai dengan 2605, itu ruang gerak sekitar 200 sampai dengan 225 pip. Ini sebagai target TP pertamanya. Kemudian TP kedua itu sedikit di atasnya support ketiga weekly yang berada di 2584 ya. Ini untuk planning saya pribadi, cuman untuk rekan-rekan sesuaikan juga dengan analisa ataupun planning masing-masing ya. Jadi kesimpulannya untuk gold adalah zona pantaunya malam ini sampai dengan besok 2632, 2624, 2608 sampai dengan 2605, terakhir adalah di 2584. Kalaupun lepas dari 2632, kemungkinan misalkan kedorong ke atas ya, nggak jauh-jauh, perkiraan masih di bawah 2642 ya. Ini untuk gambaran saya malam ini sampai dengan besok untuk gold ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD sideways berlanjut. Saat ini tuh sebenarnya sudah 3 kali ya retest low minggu lalu, kurang lebih berada di kisaran 1.3070 ya, dan harga ini kan sideways juga masih berlanjut, tapi ada level area minor yang mesti diantisipasi kalau misalkan sideways berlanjut ya. Zona tengahnya di antara history low minggu lalu sampai dengan support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, kurang lebih itu tengah-tengahnya di 1.3100 pembulatan ya, atau zona yang saya blok biru di sini dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 1.3092, batas atas itu berada di kisaran level area 1.3106. Jadi kalau menurut saya selama GBP USD zona yang di blok biru di sini dari segi body candlenya daily close tentunya ya, apalagi kalau misalkan kita pakai daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning GBP USD adalah kalau misalkan ada kesempatan sedikit kedorong ke atas selama zona yang saya blok biru di sini dengan batas paling atas itu 1.3106 tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, tentunya sih nggak masalah. Atau kalau mau
sell sekarang sih tentunya sih nggak masalah, tetapi dari segi jarak untuk stop loss agak sedikit lebar ya, ruang gerak sekitar 35 pip, tetapi dari segi targetnya 1.30200, ruang gerak sekitar 60 pip, tentunya sih ini lebih oke ya. Ini gambaran saya untuk GBP USD malam ini sampai dengan besok ya. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini clear ya, sudah tidak bisa digunakan cari ancang-ancang setup sell kembali dikarenakan sudah mencapai targetnya sebagai history low minggu lalu berada di 1.0951 ya, kurang lebih pas di kisaran level area tersebut. Harga ini kan ke reject sedikit ke atas ya, secara otomatis untuk rekan-rekan yang dapat sell di atas kemarin ini sudah beres, sudah TP. Untuk saat ini masih belum ada gambaran lebih lanjut ya, terkecuali kalau misalkan harga mampu lepas dari histori low minggu lalu yang berada di 1.0951, ada potensi kemungkinan akan kedorong ke bawah ya, dan targetnya itu juga lumayan. Dikarenakan ini kan masih sideways dan masih belum break ya, ini saya pecah aja untuk ngambil zona tengahnya kurang lebih di kisaran level area 1.09300-an lah, kurang lebih di sini ya sebagai target terdekatnya. Kalau saya tarik ke kiri atau saya blok ke kiri ya, kurang lebih di sini zona birunya, dan saya tarik ke kiri kurang lebih di sini kan juga ada area ya. Jadi ini kemungkinan bisa dijadikan target terdekatnya cari ancang-ancang setup sell, tetapi kita juga mesti tahu dulu titik entry yang ideal itu ada di mana ya. Kalau misalkan ada kesempatan kedorong ke atas, kurang lebih cari di kisaran zona yang saya blok di sini ya, atau zona yang saya blok hijau di level area 1.0973 sampai dengan 1.1000 sebagai physical price levelnya. Selama harga dari segi time frame H4 atau daily-nya masih belum mampu tutup di atas 1.1000 sebagai physical price levelnya, atau saat ini sebagai level area resisten, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang re-entry sell, tentunya sih ini lebih oke ya. Dengan targetnya sementara ini masih off dulu, mudah-mudahan masih ada kesempatan harga sedikit kedorong ke atas, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah ya. Sementara saya taruh di tengah-tengah blok hijau di sini. Dari segi jarak untuk stop loss, batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 30 pip. Dari segi targetnya, ruang gerak sebagai TP1 di antara 55 sampai dengan 60 pip, ini sebagai TP pertama. TP kedua itu berada di support kedua weekly yang berada di 1.0865, tentunya sini lebih ideal ya. Kalaupun misalkan tidak mau kedorong ke atas, kalau mau sell sekarang ya, pertanyaannya berani atau tidak merisikokan 50 pip lebih ya. Kalau saya sih mending kalau ada kesempatan sedikit kedorong ke atas ya ambil, kalau enggak mending besok tunggu di sesi Asia atau menjelang saat press conference-nya atau hasil notulen daripada Powell yang akan dirilis nanti di jam 1 dini hari. Itu kemungkinan sih oke juga kalau misalkan cari ancang-ancang setup sell mendekati jam-jam tersebut ya. Ini untuk Euro USD. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD on track, statusnya adalah cari ancang-ancang setup sell. Di video yang sebelumnya adalah antisipasi kalau misalkan harga terkoreksi sedikit ke atas selama tidak mampu bergerak di atas zona yang saya blok merah, cari ancang-ancang setup sell. Ini kalau untuk rekan-rekan yang sudah nyimak di video yang sebelumnya, statusnya saat ini adalah on track ya. Tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, berbeda cerita. Kita lihatin dulu untuk zona pantaunya hari ini sampai dengan besok malam. Kurang lebih itu di kisaran level area. Kalau misalkan kedorong ke atas, pantau di 0.6785 itu yang pertama. Yang kedua adalah zona yang saya blok merah di sini ya, di antara batas bawah itu 0.6763, ini batas bawahnya. Untuk batas atasnya adalah di history low minggu lalu. Untuk saat ini harga masih bermain-main di level area support kedua weekly. Low terdekat itu berada di 0.6715, target maksimal untuk minggu ini berada di kisaran level area 0.6656. Kalaupun rekan-rekan belum dapat ataupun cari ancang-ancang setup sell ya, tentunya sih nggak masalah kalau mau cari sell sekarang atau open market sekarang sih nggak masalah, selama harga masih berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Tetapi ini juga lebih oke-nya sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Kalau misalkan dapat harga sekarang, stop loss itu harus berada terdekatnya ya, itu spek ekor di sini kurang lebih, atau taruh di sini sebenarnya juga nggak masalah, lebih aman dengan jarak untuk stop loss sedikit lebih lebar 45 pip. Ini jarak untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya cuman ada satu aja di atas support pertama weekly, ruang gerak sekitar 70 pip 0.6656, sedikit di atas level area tersebut sih tentunya sih nggak masalah. Atau kalau misalkan ada kesempatan
harga sedikit kedorong ke atas, tentunya sih selama harga tidak mampu bergerak di atas zona yang saya blok merah di sini, tentunya tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup sell. Tentunya sih ini lebih oke ya. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD statusnya adalah on track, hampir mendekati target ya. Untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi buy di video yang sebelumnya, saran saya adalah mending majukan stop loss di atas break even ya. Cuman kalau mau keluar sebagian posisi dulu juga nggak masalah, tetapi kalau misalkan malam ini hawkish daripada pernyataannya nanti malam FMC ya, tidak menutup kemungkinan akan menuju resisten 4 yang berada di 1.3718. Untuk entry posisi kembali saya masih belum ada, statusnya saat ini on track, dan targetnya kalau mau di adjust ke atas ya, yang ada di resisten 4 yang berada di 1.3718, tentunya sini nggak masalah, tetapi majukan stop loss keluar sebagian posisi. Untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi, jangan dikejar dulu. Kalau misalkan ada kesempatan harga bergerak ke bawah ya, kurang lebih selama harga bergerak masih tetap berada di atas resisten kedua weekly yang saat ini berupa fungsi sebagai level area support, tentunya sini nggak masalah, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, ancang-ancang cari setup buy atau taruh buy limit di atas level area tersebut, tentunya sih nggak masalah juga ya. Cuman kalau mau entry sekarang ini rawan hampir mencapai targetnya, tidak menutup kemungkinan ini akan sedikit kedorong ke bawah sebelum lanjut ke atas ya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss, harga saat ini masih bermain-main di level area resisten pertama weekly. Planning kemarin adalah buy, tetapi untuk rekan-rekan yang belum dapat entry posisi ya, kurang lebih pantau aja di zona yang saya blok biru di sini. Dengan batas bawah 0.85600, batas atas adalah 0.85800. Statusnya dari segi time frame H1 adalah sideways. Untuk zona pantau malam ini masih belum ada perubahan selama harga kalau misalkan kedorong ke bawah ya, tidak mampu bergerak di bawah 0.8528, tentunya cari ancang-ancang setup buy. Jadi ada dua planning untuk USD Swiss malam ini, menunggu di bawah zona merah di sini atau masuk sekarang di zona yang saya blok biru di sini, tetapi risiko stop loss lebih lebar. Kalau misalkan saya gambar, kalau misalkan entry sekarang ya, stop loss itu harus berada di batas konfirmasi atas pivot. Ruang gerak itu sekitar 55 pip, ini lumayan lebar. Tetapi dari segi targetnya, pentokin sekalian ke resisten kedua weekly, ruang gerak sekitar 100 pip, tentunya sih ini lebih oke. Tetapi berbeda cerita kalau misalkan ada kesempatan harga sedikit kedorong ke bawah, masuk di zona yang saya blok merah di sini, itu berbeda cerita. Kalau misalkan dapat harga di sini ya, secara otomatis stop loss harus berada di bawahnya pivot. Mana yang valid, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya, jadikan sebagai referensi aja. Kesimpulannya untuk USD Swiss malam ini ada beberapa level area zona pantau sampai dengan besok malam. 0.8675 pertama, kedua adalah 0.8606. Saat ini harga masih bermain-main di level area resisten pertama weekly 0.8572, kemudian bawah 0.8528. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen planning kemarin adalah cari ancang-ancang setup buy di atas resisten pertama weekly yang saat ini berupa fungsi sebagai level area support ya. Mengingat sebentar lagi ini kan juga kena TP. Untuk day trade-nya ya, ada dua pertimbangan untuk malam ini ya. Kita lihatin dulu aja dari segi time frame H4-nya. Pergerakan itu condong kuat ke atas. Kalau mau di adjust untuk targetnya, oke, nggak masalah sebenarnya kalau mau nargetin di 151.500, tetapi hati-hati di Physico Pre-Levelnya 150 ini, hati-hati. Jadi ada dua target kalau misalkan FOMC nanti malam hawkish, di antara 150 151.500 sebagai maksimum targetnya untuk minggu ini. Untuk rekan-rekan yang dapat entry posisi kemarin, stop loss itu sudah bisa dimajukan karena planning kemarin adalah day trade dan ruang geraknya itu sekitar 100 pipan ya, kurang lebih untuk kemarin. Day trade tentunya sini sudah waktunya keluar. Kalau mau hold atau bertahan, stop loss majukan di atas break even, keluar sebagian posisi, tentunya ini lebih oke. Risiko 0, bonusnya aja yang berjalan. Antisipasi kalau misalkan dia spek ke bawah, setidaknya profit sudah diambil, risikonya sudah 0 ya. Jadi ini antisipasi aja. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, tidak menutup kemungkinan akan cepat kedorong ke atas ya untuk USD Yen. Untuk re-entry, kalau misalkan rekan-rekan belum dapat entry posisi ya, kalau mau entry sekarang,
pertimbangkan baik-baik dari segi risikonya. Stop loss itu harus berada di bawah low terdekat, ruang gerak sekitar 160 pip. Targetnya, kalau misalkan mau nargetin yang berada di kisaran 150-an ya kurang lebih, risk reward nggak imbang. 125 pip, tentunya ini nggak imbang antara stop loss dan targetnya. Tetapi kalau mau pentokin sekalian di 151.500 ya, ruang gerak sekitar 260-an pip lah kurang lebih, di sini baru imbang. Tetapi pertanyaannya, berani atau tidak dan mungkin atau tidak minggu ini dicapai, yang harus diperhatikan ya. Tetapi kalau misalkan sesuai dengan planning rekan-rekan semua sih nggak masalah. Tetapi kalau untuk gambaran saya, kalaupun tidak dicapai minggu ini, kemungkinan akan diteruskan di minggu depan. Jadi untuk swing USD Yen tentunya sih saya nggak ada masalah, batas maksimum target. Kalau misalkan tidak tercapai minggu ini, kemungkinan akan diteruskan minggu depan 151.500, bisa jadi akan tercapai. Kurang lebih ya, persentasenya 60% kurang lebih ya. Tetap waspadai aja potensi dan pertimbangkan baik-baik dari segi resikonya ya. Oke, mungkin untuk update malam ini ya, jadikan video ini sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua. Jangan overload, jangan overtrade. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.